Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'd. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita yang sangat banyak. Salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW telah berikan yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam pengetahuan seperti sekarang ini. Baik, langsung saja. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sebuah buku yang berjudul Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam. Ya, ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan. Ya, kita akan membahas bab pertama terlebih dahulu. Ya. Nah, ini merupakan persyaratan dari PPT-nya, tampilan cover buku dan daftar isi buku. Yang pertama itu pengertian manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan dan manajemen pendidikan Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang relatif masih baru jika dibanding dengan ilmu manajemen pada umumnya. Sebab teori dan konsep manajemen pendidikan banyak mengadopsi dari prinsip-prinsip manajemen yang awalnya diimplementasikan dalam dunia industri dan bisnis. Adapun rumusan manajemen pendidikan Islam itu sendiri adalah suatu proses pengelolaan dan penataan lembaga pendidikan Islam dengan melibatkan beberapa komponen baik sumber daya manusia maupun sumber daya dukung lainnya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam yang dituangkan dalam visi misi lembaga. Manajemen eh, Manajemen merupakan konsep yang tidak terpisahkan dalam kehidupan organisasi. Manajemen itu merupakan suatu cara yang dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan secara mandiri ataupun berkelompok, meliputi aktivitas perencanaan, melaksanakan, mengorganisasikan, bahkan mengarahkan dan mengevaluasi sebuah kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Yaitu biasanya kita kenal dengan POAK ya, POAC. Baik, selanjutnya komponen umum eh, manajemen. Yang pertama yaitu planning. Planning adalah keseluruhan proses dan penentuan segala sesuatu yang dibutuhkan dan akan dilakukan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua itu pengorganisasian atau organizing. Artinya tahap ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam fungsi manajemen. Secara umum, aktivitas pengorganisasian dilakukan setelah aktivitas perencanaan. Tahapan ini merupakan suatu proses untuk menentukan, mengelompokkan, mengatur, dan membentuk pola dan sistem kerja bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga itu pelaksanaan atau activating. Adalah suatu tindakan dengan tujuan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Kemudian terakhir itu pengawasan atau controlling. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi sesuai dengan fungsi manajemen dan untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi telah dilakukan sesuai dengan schedule yang telah direncanakan, serta memastikan bahwa sumber-sumber daya organisasi telah digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian ini adalah unsur-unsur manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu yang paling penting adalah man atau pelaku atau manusia. Ini merupakan unsur utamanya. Nah, kenapa? Karena uh, perancang atau pelaku atau manusia uh, dalam dalam aktivitas manajerial dia adalah orang yang merumuskan tujuan, menyusun organisasi sebagai wadah pencapaian tujuan, bekerja untuk mencapai tujuan dan sekaligus mengendalikan serta menikmati hasil-hasil yang telah dicapai. Jadi karena itu manusia merupakan komponen utamanya. Kemudian yang kedua yaitu uang, ya, atau modal atau finansial.
Kemudian yang ketiga itu material atau bahan atau sarana atau prasarana yang kita gunakan dalam manajemen pendidikan. Kemudian ada teacher atau guru, ya, orang yang akan mengajarkan uh, siswa nanti. Kemudian ada metode atau langkah-langkah atau metode yang kita gunakan dalam melaksanakan kegiatan manajemen pendidikan. Kemudian terakhir itu ada siswa. Tentunya ada siswa karena jika tidak ada siswa, apa yang akan kita kembangkan dalam pendidikan? Karena pendidikan sangat identik dengan siswa. Dan selanjutnya fungsi-fungsi manajemen. Ya, ini sebenarnya sama saja dengan komponen-komponen manajemen tadi. Yang pertama itu planning, yang menentukan langkah dan kebutuhan masa depan, penetapan tujuan dan strategi. Kemudian organizing, mengelompokkan dan mengatur tugas, membentuk sistem kerja bersama. Activating, menggerakkan anggota organisasi, menciptakan motivasi untuk bekerja maksimal, fungsi terpenting dalam manajemen. Kemudian controlling, memastikan kesesuaian kegiatan dengan perencanaan, efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, termasuk penilaian, pengukuran, dan pengujian. Baiklah, mungkin itu saja saya akan memberikan kesimpulan yaitu terkait materi kita. Manajemen pendidikan dan manajemen pendidikan Islam merupakan disiplin ilmu yang berkembang dari prinsip-prinsip manajemen umum, khususnya yang berasal dari dunia industri dan bisnis. Dalam konteks pendidikan Islam, manajemen berperan penting dalam mengelola lembaga secara terarah dan efisien guna mencapai tujuan yang selaras dengan visi dan misi pendidikan Islam. Nah, itu saja yang dapat saya simpulkan. Mungkin di bab awal ini kita hanya membahas tentang manajemen saja, belum masuk ke dalam kepemimpinan Islamnya dan kepemimpinannya biasanya. Baik. Nah, ini merupakan daftar pustakanya sesuai syarat yang telah ditentukan. Baik, itu saja mungkin dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.